Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi bagi guru honorer, baik itu honorer TK, SD, SMP, SMA terkait aturan ataupun kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Nah, di sini sudah terbit Bapak Ibu surat edaran terbaru dari Menpan RB terkait honorer, baik itu di instansi daerah ataupun di instansi pusat. Nah, kita langsung saja cek Bapak Ibu. Nah, ini dia Bapak Ibu surat edaran terbaru dari Menpan RB, ini tertanggal 31 Mei 2022. Ini perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang terhormat Bapak Ibu, para pejabat pembina kepegawaian PPK di lingkungan kementerian, lembaga atau instansi pusat dan instansi daerah di tempat. Nah, kita langsung saja ke poin pentingnya Bapak Ibu. Nah, di sini Menpan RB bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kita lihat poin yang pertama. Komitmen pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan tenaga honorer yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Kemudian poin yang nomor 2, selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya penataan SDM aparatur dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi tersebut telah melahirkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam melaksanakan manajemen aparatur sipil negara. Kemudian poin yang nomor 3, oleh sebab itu dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM aparatur telah mengatur ASN yang menyebutkan. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu. Yang A, pasal 6 berbunyi pegawai ASN terdiri atas PNS dan P3K. Nah, jadi ada dua Bapak Ibu berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 2014, yaitu hanya PNS dan P3K. Kemudian yang B, pasal 8 berbunyi pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Kemudian poin yang nomor 4, sedangkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja menyebutkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia dan seterusnya. Kemudian yang B, pasal 2 ayat 1 berbunyi jabatan ASN yang dapat diisi oleh PPK meliputi JF dan JPT. Adapun JPT yang dapat diisi oleh P3K sebagaimana tersebut dalam pasal 5 adalah JPT utama tertentu dan JPT madya tertentu. Kemudian poin yang D, sedangkan untuk JF yang diisi oleh P3K sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden nomor 38 tahun 2020 tentang jenis jabatan yang dapat diisi oleh P3K dan keputusan Menteri Pan RB nomor 76 tahun 2022 tentang perubahan atas keputusan Menteri Pan RB nomor 1197 tahun 2021 tentang jabatan fungsional yang dapat diisi oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian yang E, pasal 96 ayat 1 berbunyi PPK ataupun pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Nah, jadi berdasarkan PP nomor 49 tahun 2018 di sini menyebutkan bahwa PPK ini dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau non-P3K. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua berbunyi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan atau non-P3K. Dan ayat 3 berbunyi PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi. Nah, jadi ada sanksi Bapak Ibu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kita lanjut ke poin yang nomor 5.
PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Maka dengan demikian, pemberlakuan 5 tahun sebagaimana tersebut dalam pasal 99 ayat 1 jatuh pada tanggal 28 November 2023 dan mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari 2 jenis kepegawaian yaitu PNS dan P3K. Kemudian poin yang nomor 6. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu poin intinya ataupun poin pentingnya yang ditujukan kepada PPK baik itu di instansi pusat ataupun di instansi daerah. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar para pejabat pembina kepegawaian atau PPK yaitu baik bupati, wali kota dan lain sebagainya. Yang A, ini melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikut sertakan ataupun diberikan kesempatan mengikuti seleksi calon PNS maupun P3K. Nah, jadi ini himbauan dari Menpan RB Bapak Ibu bagi PPK pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan bagi honorer ataupun pegawai non-ASN di instansi masing-masing. Kemudian poin yang B, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K di lingkungan instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN. Nah, jadi ini dia Bapak Ibu, menghapuskan jenis kepegawaian selain PNS dan P3K yaitu termasuk honorer. Nah, jadi honorer nantinya akan dihapuskan Bapak Ibu di lingkungan instansi baik itu instansi pusat dan juga instansi daerah, dan juga dilarang ataupun tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN lagi. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga ahli daya atau outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Kemudian poin yang D, menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS ataupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November 2023. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, batas yaitu 28 November 2023 PPK ini sudah menyusun langkah strategis bagi guru honorer yang tidak lolos PNS ataupun P3K ini sebelum tanggal 28 November 2023. Kemudian poin yang E, bagi pejabat pembina kepegawaian atau PPK yang tidak mengindahkan ataupun menghiraukan Bapak Ibu, menghiraukan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN ataupun honorer akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian dari objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal ataupun eksternal pemerintah. Nah, jadi itu dia Bapak Ibu surat edaran terbaru dari Menpan RB yang mana poin pentingnya di tahun 2023 honorer ini akan dihapus Bapak Ibu, akan dihapus, dan himbauan ataupun amanat dari Menpan RB ini agar PPK pejabat pembina kepegawaian di masing-masing instansi ini menyusun langkah strategis bagi honorer yang tidak lolos PNS ataupun tidak lolos P3K. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.